Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hartanto dari 6hartanto.com. Kali ini saya mau bikin video nih, uh, video tentang bagaimana cara untuk menghilangkan ekstensi .html di sebuah URL. Jadi itu nanti contoh itu nanti ada profile.html, nanti bisa kita akses dengan cukup menuliskan profile saja. Nah, nanti kita akan memanfaatkan namanya itu file ht.access. Ini biasanya ada di dalam hosting kita, baik itu pakai cPanel maupun pakai Flash ya. Nah, kadang itu ini bisa kita gunakan ketika kita bikin website menggunakan HTML, CSS atau JavaScript saja. Itu biasanya kita butuh buat nanganin ini. Nah, mungkin nanti caranya akan sangat basic sekali, dan video ini mungkin dikhususkan buat teman-teman yang baru belajar web development ya, atau web programming seperti saya juga baru belajar. Nah, ini berbeda kasusnya kalau misalnya teman-teman menggunakan CMS seperti WordPress misalnya. Itu teman-teman nggak perlu melakukan ini karena biasanya itu udah otomatis gitu kan. Nah, oke, langsung saja. Jadi nanti kita di sini untuk artikelnya teman-teman bisa cek di blog saya di 6hartanto.com. Nah, nanti langkah-langkahnya ini kita harus pertama masuk ke akun cPanel kita. Di sini saya contohnya menggunakan cPanel ya, karena kebanyakan juga sepertinya pakainya cPanel. Pertama kita masuk ke cPanel kita, kemudian kita cari menu yang file manager. Kemudian kita klik menu file manajernya. Kemudian kita cari file.htaccess-nya. Itu biasanya berada di folder public HTML ya. Di folder public HTML teman-teman cari file htaccess-nya. Ini nggak keload, sebentar saya reload dulu artikelnya biar nanti lebih jelas. Ini ada yang gambarnya nggak keload. Maklum, koneksi di kampung ya agak lemot. Oke, mana gambarnya? Malah hilang semua. Nah, ini ya. Ini nanti teman-teman masuk ke biasanya di public HTML. Nah, nanti biasanya tuh kalau pengaturan defaultnya itu kan yang file tersembunyi itu nggak ditampilkan. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke menu setting yang sebelah sini nih. Kemudian dicentang yang show hidden files. Kalau misalnya teman-teman nggak nemu file.htaccess-nya. Kalau masih nggak ada juga, berarti teman-teman bikin sendiri filenya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita edit ya file.htaccess-nya. Kemudian kita masukin kode di bawah ini, kode yang ini. Nah, untuk prakteknya saya sudah bikin folder karena saya nanti prakteknya pakai localhost saja ya, nggak langsung pakai hosting ya gitu. Di sini saya sudah bikin folder 6hartanto. Terus di sini juga saya pakai Visual Studio Code buat text editornya. Oh ya, saya lupa belum jalanin SAM-nya. Oh, udah jalan ya. SAM udah jalan. Sekarang kita coba akses localhost-nya. Ntar bisa diakses, belum ada filenya. Sekarang di Visual Studio Code saya mau bikin file baru, misal namanya profile.html gini. Terus saya masukin HTML-nya ya,
sini. Oke. Self profile saya ini loh. Nah, kayak gitu. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Nah, di sini saya masuk ke profile.html. Profil saya ini loh, oke. Bisa diakses. Nah, ini kalau misalnya saya akses nggak pakai .html, akan error 404 not found ya. Ketika saya nggak pakai .html, tapi kalau saya pakai .html bisa kita akses. Nah, sekarang kita mau gimana caranya biar ketika kita nggak pakai ini itu bisa kayak gitu. Kembali ke artikelnya. Kita mau masukin kode ini di file htaccess. Karena saya belum punya, saya bikin dulu. Ini. Kemudian gampang banget, kita tinggal copy aja. Oke. Kita paste di sini. Ya. Kita simpan. Kita coba ya. Ini tadinya nggak bisa. Kita reload. Nah, udah bisa. Gampang banget ya. Gampang banget. Tinggal copy paste script ini aja. Teman-teman kalau misalnya ini nontonnya di YouTube, tinggal menuju ke blog saya, atau bisa di deskripsi ada saya sertakan linknya. Nanti teman-teman tinggal copy paste yang ini aja, kayak gitu. Oke, gampang banget, udah jadi. Nah, cuma seperti kita tahu bahwa di pemrograman itu biasanya sebuah masalah itu punya banyak solusi, punya banyak cara untuk mengatasinya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan kalau misalnya script ini itu nggak bisa di teman-teman bisa pakai yang coba yang bawahnya, kayak gitu. Sekarang kita coba yang ini, kita hapus dulu. Kita simpan, kosong ya. Kosong kayak sulap. Nah, ini kalau saya reload itu error lagi. Nah, sekarang kita coba pakai script yang satunya, kode yang satunya nih. Saya copy, paste di sini. Ctrl S buat nyimpen. Oke. Kita enter atau reload ya. Oke, bisa juga. Nah, berarti kode ini sama ini saya coba bisa semua. Nah, silahkan teman-teman coba, barangkali bisa ya. Kalau misalnya dua kode ini nggak bisa, teman-teman bisa coba cari cara lain, karena ada banyak cara gitu. Mungkin itu saja videonya ya, sangat singkat, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa tulis komentarnya, tapi saya yakin nggak ada sih, karena ini gampang lah ya, saya yang pemula aja bisa gitu. Sampai di sini saja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Oh ya, pesan saya jangan lupa terus haus akan ilmu, terus menjadi pembelajar, karena hidup itu untuk belajar, bukan belajar untuk hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.